Gubernur kota, mengapa Anda datang? Tentu saja aku datang untuk penyakit ayahmu. Kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu. Inilah orang yang untukmu menemukan Hua Tuo yang hidup. Tabib ilahi Long. Long Nichen. Mengapa Anda di sini? Ting Hao, apa maksudmu dengan ini? Karena keluarga Si sudah mengundangku. Mengapa perlu mencari orang lain? Dan dia hanya seorang bocah berambut kuning yang masih bau kencur. Tuan muda si gubernur kota. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Gubernur kota telah tertipu olehnya. Kami sebagai praktisi medis telah mempelajari jalan pengobatan selama beberapa dekade. Baru berani merebut nyawa dari Raja Neraka, bocah ingusan ini. Aku khawatir dia bahkan tidak mengerti setengah pun prinsip pengobatan. Kau adalah kepala Institut Medis Nasional. Xiao Huayao kan? Karena kau mengenaliku, mengapa kau tidaknya? Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Aku akan memberimu satu nasihat. Penyakit ini tidak bisa kau sembuhkan. Jika kau tidak pergi sekarang, hati-hati, reputasimu tidak akan terjaga di masa tuamu. Konyol, benar-benar konyol. Orang tua ini telah berpraktik pengobatan selama beberapa dekade. Untuk hari ini, oleh seorang bocah ingusan dihina sedemikian rupa. Tabib Nasional Xiao. Minggir dari jalanku. Hari ini aku pasti akan membuatmu melihat dengan jelas kekuatan tabib nasional kepala. Bawakan jarumnya. Jarum ini kurang satu cun. Jarum ini tidak. Perhatikan baik-baik. Jarum ini pasti akan membuatmu yakin. Dia hidup, dia hidup. Tabib Nasional Xiao benar-benar tabib ilahi di zaman ini. Anugerah menyelamatkan nyawa ayahku. Sulit untuk dibalas. Tabib Nasional Xiao, terimalah. Terimalah hormat dari Kusi. Nak, apa lagi yang ingin kau katakan? 3, 2, 1. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ritme jantung Tuan Tuasi rusak. Ki dan darah mengalir terbalik. Jika dia tidak segera diobati, tubuh Tuan Tuasi akan meledak dan dia akan mati. Xiao Huayao, jelaskan dirimu. Ini tidak ada hubungannya dengan... Banyak bicara tidak ada gunanya. Aku bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tuasi. Namun aku punya satu syarat. Yaitu aku ingin Cheng Hao pergi ke makam keluarga Long Tu dan bersujud meminta maaf. Long Niche, jangan pernah memikirkannya. Apakah keluarga Longmu bahkan pantas? Tuan Muda Si, hidup atau mati Tuan Tuasi tergantung pada perkataanmu. Kau benar-benar punya cara untuk menyelamatkan ayahku. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan pergi saja. Baiklah, aku berjanji padamu. Cheng Hao, dengarkan baik-baik. Keluarga Siku selalu menepati janji. Jika kau berani tidak mematuhi, tidak akan ada lagi keluarga Cheng di dunia ini. Ini adalah teknik jarum Yin Yang yang hilang selama 100 tahun. Apa jarum yin jarum yang? Apa yang kamu bicarakan? Teknik jarum Yin Yang menghidupkan kembali orang mati itu adalah yang terdepan dari 4 jarum ilahi agung. Hanya seorang tabib suci yang bisa mempelajarinya. Orang tua ini buta. Tidak tahu bahwa seorang tabib suci ada di sini. Orang tua ini pantas mati. Bangun. Ayah, ini tidak mungkin. Ini pasti kejernihan terminal. Dasar telur kura-kura, kau masih berani bicara sembarangan. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan Muda Si, Tuan Tuasi, pasti sudah disembuhkan oleh Tabib Nasional Xiao. Anak ini hanya mendapat sedikit kemuliaan yang terpantur. Tuan Muda Si, jangan. Tuan Tua, bagaimana perasaanmu? Hebat. Aku belum pernah merasa sehebat ini sebelumnya. Meskipun begitu, aku akan pergi dulu. Tabib ilahi ini, Anda menyelamatkanku. Dan Anda tidak menginginkan imbalan apapun. Orang tua Si, lihat baik-baik. Ini adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, jika aku menyinggungmu barusan, mohon maafkan aku. Marsekal Naga tabib suci. Mereka adalah orang yang sama. Tuan Long, terimalah hormatku. Tidak perlu. Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Baiklah. Pak Tua Si Marsekal Naga tidak kekurangan apapun. Tapi, istrinya baru saja membuka perusahaan. Dan sementara ini, kekurangan dana.
Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya tentu saja mengerti ini. Marsekal Naga sekarang sudah dikonfirmasi. Anak itu diculik oleh keluarga Tian Duduan. Siapkan peti mati untuk keluarga Duan. Pukul genderang perang. Mengerti? Ratakan keluarga Duan. Hancurkan keluarga Duan. Ratakan keluarga Duan. Pergi. Pangeran Duan. Semoga umurmu sepanjang langit. Adipati Duan. Bagus. Terima kasih semuanya. Pangeran, aku persembahkan ini padamu. 2 buah persik ulang tahun besar yang terbuat dari 1000 liang emas murni. Itu sangat bijaksana. Semua minggir. Kakak. Potongan sampah ini. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan hadiah yang cucumu berikan padamu? Hal-hal baik. Xiaolan. Hadiah apa yang akan kau berikan? Kakak. Bukankah kakak bilang masih kekurangan? Sumsum tulang gadis perawan sebagai ramuan obat. Cucumu khusus untuk kakak. Membawanya. Baik cucu yang baik. Hadiah ulang tahun keluarga Long telah tiba. Orang tua Duan, hari kematianmu telah tiba. Sisa-sisa keluarga Long. Di mana putriku? Kakakku sedang merayakan ulang tahunnya, dan kau malah mengirim peti mati. Aku akan menembak. Jangan bunuh aku. Aku adalah Pangeran Tiandu. Jika kau membunuhku, keluarga kerajaan tidak akan melepaskanmu. Anak ini, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bawa dia pergi. Aku sudah tua. Tolong biarkan aku pergi. Marsekal Naga, anak itu aman. Pasukan 10.000 naga patuhi perintahku. Persembahkan. Persembahkan. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Duan hidup, bahkan ayam atau anjing sekalipun. Marsekal Naga, balas dendam besar Anda telah terbalaskan. Sudah waktunya untuk mengadakan upacara penganugerahan. Pergi dan tangani itu. Ingat, jangan ungkapkan berita kepulanganku. Aku ingin melihat siapa lagi badut ini. Bersama siapa? Baik, Pak. Xiaohan bagaimana? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Hanya saja aku terlalu ketakutan. Beberapa hari istirahat akan baik-baik saja. Akhirnya selesai. Terima kasih. Terakhir kali, aku sengaja mengatakan kata-kata kasar. Jangan salahkan aku. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau melindungiku. Yichin, kau akhirnya kembali. Bisakah kita memulai kembali? Aku berjanji padamu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu bahagia. 6 tahun aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Yichin, sebenarnya baru-baru ini ada banyak hal terjadi di rumah. Kakak juga sudah meninggal. Pemakamannya besok. Pulanglah bersamaku dan temui keluargaku, baiklah. Liu Yuqing, sepupu Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyun, hari ini adalah peringatan kematian kakak. Kau membawa orang tak berguna ini ke sini. Jika kau tidak keberatan dengan kesialan yang kami bawa. Sepupu tertua Yichen sudah berubah. Kali ini apa? Hanya berdasarkan anjing liar ini. Keluarga kecuali kakek yang keras kepala itu. Bahkan jika mereka tidak menyukai Long Yichen.
Mereka tetap harus menjunjung tinggi perjanjian pernikahan. Siapa di keluarga Liu yang belum mencoba membujukmu untuk menikah lagi? Masa depan apa yang kau miliki bersamanya? Kami melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri, sepupu tertua, bisakah kau berhenti berpura-pura? Yang kau sebut pernikahan kembali, hanya memperlakukanku sebagai komoditas yang diperdagangkan. Hanya untuk mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri. Seluruh keluarga Liu, tidak ada yang memikirkan hal-hal untukku sama sekali. Kau... Aku beri kau 3 detik untuk segera meminta maaf kepada Xiao Yan. Kau orang tak berguna, cepat lepaskan. Ikin, lupakan saja. Tianming, Lin Tianming, ayah Liu Xiaoyan. anjing liar itu kembali. Bukankah dia mati di luar? Bukankah kita berencana membiarkan gadis mati itu menikah lagi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Xiao Yun gila. Meskipun orang tua itu tidak akur dengan Long Yichen, bagaimanapun juga, orang tua itu yang setuju untuk menikahkan Xiao Yun dengannya. Jika dia tahu tentang kematian orang tua itu, Tidak apa-apa, keluarga Liu sekarang adalah perusahaan besar dan berakar dalam. Dia hanya orang tak berguna yang baru kembali ke Tiandu. Seberapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan? Tunggu dan lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Ayah. Ibu. Kau benar-benar berani kembali. Ini semua karena kau bajingan. Sehingga keluarga Liu kita menderita begitu banyak kritik selama bertahun-tahun ini. Lihatlah betapa banyak Xiao Yun telah menderita dalam 6 tahun ini. Apa kau tahu? Dan melemparkanmu keluar. kau binatang. Maaf, Zheng Hao, suami dari Liu Yueqing. karena membuat semua orang menunggu. Suamiku, kau di sini. Pemakaman ini menunggumu untuk dimulai. Menunggu aku melakukan apa? Lagi pula aku tidak tertarik pada benda tua ini. Biarkan saja lebih lama. Semakin busuk semakin bau. Xiao Hao, kenapa penerbanganmu tertunda? Apa kau baik-baik saja? Seorang tokoh besar telah tiba di Tiandu hari ini. Apa yang bisa kulakukan? Benar sekali. Itu adalah Marsekal Naga Wanjian yang legendaris itu. Aku sangat beruntung. Aku sudah lama mengenalnya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke Tiandu kali ini. Ini adalah kesempatan besar. Aku akan mengatakan sesuatu padanya. Memintanya untuk menjaga keluarga Liu kami. Kau benar-benar suamiku yang baik. Kau bahkan mengenal tokoh terkemuka seperti itu. Ya ampun, Xiao Hao, aku mengenal Marsekal Naga Wanjian. Xiao Yun, lihat. Ini menantu baik yang dibutuhkan keluarga Liu kita. Sekarang lihat dirimu. Orang macam apa yang kau temukan? Kau bilang kau mengenal Marsekal Naga Wanjian. Lalu mengapa aku belum melihatmu? Mendengar apa maksudmu? Mungkinkah Anda adalah Marsekal Naga Wanjian? Ya. Aku adalah Marsekal Naga Wanjian. Aku tidak menyangka itu. Tuan Muda Long kami, Anda cukup pandai pamer. Kamu adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu, aku adalah ibu dari Marshal Naga Wanjian. Xiao Yun, lihat pria yang kau temukan itu. Jangan membawanya keluar bersamamu lagi. Kau tidak merasa malu, tapi aku malu. Membuat keributan seperti ini pada kesempatan ini, perilaku macam apa ini? Keluarga orang-orang tak berguna. Karena Anda bilang Anda adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Sebelumnya Tuan Tua Liu Bai kepada Marsekal Naga. Nanti ketika Tuan Tua dimakamkan. Jika Marsekal Naga lupa mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa, Anda harus mencari 2 prajurit kecil untuk datang, agar terlihat bagus. Tuan tua bersikap baik kepada Marshal Naga. Dari mana kau mendengar itu? Kalau begitu keluarga Liu kita, bukankah itu akan melambung tinggi? Itu sebelumnya. Aku punya teman yang bertugas sebagai penjaga di sisi Marsekal Naga. Menanyakan hal kecil seperti itu mengenai Marsekal Naga. Bukankah itu mudah sekali? Seorang penjaga. Apakah itu Tianji atau Tanlan? Ada apa Marsekal Naga Agungku? Anda tidak mungkin. Bahkan tidak tahu urusan pribadi Anda sendiri kan? Paman kedua menantu baikmu ini. Bukankah dia mengaku sebagai Marshal Naga? Lalu orang yang dia kirim untuk menyampaikan belasungkawa, kapan mereka akan tiba? Jika mereka tidak segera tiba, kita harus melanjutkan dengan pemakaman. Siapa yang ingin kau lihat menghadiri pemakaman? Aku akan menelepon dan mereka akan segera tiba di sini. Satu panggilan telepon. Kau belum kecanduan pamer kan? Berhenti bicara. Diam. Jangan. Berikan teleponnya, biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini. Minta Tianji tiba dalam 10 menit.
Aku tidak menyangka orang bodoh ini menjadi aktor yang begitu baik. Dia benar-benar berpikir dia adalah Marshal Naga. Yukin kurasa iparmu punya semacam penyakit aneh di kepalanya. Sayang sekali Anda tidak benar-benar berakting. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Xiao Yun, percayalah padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Percaya padamu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Xiao Yun, Sebentar lagi, ketika Marsekal Naga ini tiba, prajurit kecil manapun yang kebetulan ada di sini, Marsekal Naga Agung kami Yi Chen, akan punya alasan baru. Sekretaris Wu telah tiba. Wu Changlin, sekretaris utama. Sekretaris Wu, mengapa Anda datang? Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Orang ini adalah sekretaris pejabat tertinggi kota, Wu Changlin. Koneksi Tuan Tua begitu luas. Atas perintah Marsekal Naga, aku datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Tuan Tua. Cepat-cepat siapkan tempat duduk, siapkan tempat duduk. Mohon terima hadiah dari Marsekal Naga. Keluarga Liu menerima hadiah balasan terima kasih dari Marsekal Naga. Ya, Liu Yueqing dari keluarga Liu berterima kasih kepada Marshal Naga. Sekretaris Wu, aku akan mengantarmu keluar. Marsekal Naga Tianji menghadapi situasi mendadak di tengah jalan. Mengirim pejabat tinggi Tiandu, Wu Changlin untuk maju. Ada apa ini? Marsekal Naga kami. Di mana Dewa Perang Tianji ini? Seperti yang diharapkan dari suamiku. Bahkan sesuatu yang sangat rahasia seperti urusan Marshal Naga. Kau bisa mengetahuinya. Sekarang bisakah kau pergi? Jangan menghalangi pemakaman kami untuk berlanjut. Yi Chen, cepat berlutut. Kalau tidak kau akan tidak sopan kepada Marsekal Naga. Aku berlutut pada diriku sendiri. Long Yi Chen, ini adalah hadiah balasan rasa terima kasih dari Marsekal Naga. Anda berani tidak hormat kepada Marsekal Naga. Aku Long Yi Chen, berlutut kepada langit bumi dan orang tuaku. Tidak sepertimu. Sekelompok budak tak bertulang ini. Bajingan, dengarkan apa yang kau katakan. Kau berani tidak menghormati Marsekal Naga. Apa kau ingin keluarga Liu kita binasa dan klan kita musnah? Sekumpulan orang tak berguna. Sekarang kau bahkan menyeret keluarga ke bawah. Kenapa kau tidak cepat pergi? Keluarga Liu selain sampah sepertimu. Pasti benar-benar ada asap hitam yang keluar dari kuburan leluhurnya. Wu Changlin datang karena wajahku. Kau ini makhluk macam apa? Mengandalkan informasiku, Anda disinikan. Long Yi Chen, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Jika bukan karena suamiku berkata, Tuan Tua memiliki kebaikan terhadap Marshal Naga. Bisakah kau menebak Marshal Naga akan mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa? Diam dan ikut denganku. Long Yi Chen, aku mohon padamu. Bisakah kau berhenti bicara besar dengan kemampuan Cheng saat ini? Setelah mereka mendapatkan kekuasaan, mengusir kami dari keluarga Liu akan sangat mudah. Xiao Yun, tidakkah kau ingin tahu mengapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja aku ingin tahu, karena hanya dengan persetujuan kakek, pertunangan kita. Tapi dalam situasi saat ini, siapa yang bisa mencari tahu? Aku bisa. Cukup Long Yi Chen. Aku harap suamiku adalah pria yang berdiri tegak, bukan yang suka membual. Kau benar-benar mengecewakanku. Xiao Yun, percayalah padaku sekali lagi. Masih mengikuti. Mengapa Dewa Perang Tianji belum tiba? Marsekal Naga Agung kami. Pertunjukan macam apa yang dia lakukan hari ini? Berhentilah menyembunyikannya. Aku memberitahumu, kakek tidak ingin melihat anjing dan sampah menguburnya. Peti mati ini hari ini. Kau harus membukanya meskipun kau tidak mau. Jika kau tidak membukanya, kau akan menyinggung. Bukan ini maksudku. Ini semua ide Long Yi Chen. Bagaimana kakek bisa setuju? Xiao Yun menikahi sampah seperti itu. Seseorang sedang dimakamkan, dan Anda ingin membuka peti mati. Ini benar-benar milik orang tua itu. Menantu laki-laki yang dibesarkan dengan baik. Suamiku, ayo cepat kuburkan orang tua ini. Dan pulang. Aku kedinginan sampai mati. Tidak membiarkan orang beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Ayah, kau tidak perlu khawatir. Peti mati ini tidak bisa dibuka hari ini. Tidak ada yang pergi. Hei, aku memberitahumu, kau pikir kau siapa? Kau bilang buka dan itu akan terbuka. Ayo pergi. Hei, apa kau gila? Cepat menyingkir segera. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Kamu, coba sentuh aku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Buka peti mati itu untukku. Kenapa ini terjadi? Kau bersikeras membuka peti mati hari ini. Karena orang tua itu sama sekali belum mati. Berhentilah gila. Bagaimana itu mungkin? Begitu banyak dari kita
menyaksikan lelaki tua itu masuk ke dalam peti mati. Bagaimana ini bisa palsu? Apakah kakek belum meninggal? Bukankah kau bilang akan percaya padaku untuk terakhir kali? Aku percaya padamu. Semuanya. Meskipun semua orang di sini bermarga Liu, tapi kalian hanyalah cabang sampingan. Ini tidak akan melibatkan kalian. Omong kosong, setiap orang bermarga Liu secara alami adalah anggota keluarga Liu. Mengapa tidak menyangkut cabang-cabang sampingan? Masalah keluarga Liu ini. Kapan giliranmu? Seseorang bermarga Cheng untuk mendik. Sekretaris Wu Anda akhirnya di sini. Long Yichen si tidak berguna ini bersikeras membuka peti mati Tuan Tua Liu. Tuan Tua Liu adalah seseorang yang berbaik hati kepada Marsekal Naga. Anda tidak bisa membiarkannya melakukan sesuka hati. Membuka peti mati. Kematian orang tua itu, mungkinkah benar-benar ada alasan tersembunyi? Kita tidak akan dibungkam di sini hari ini kan? Ibu dan ayah, jangan khawatir. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang berani membuat masalah. Apa gunanya kau di sini? Orang yang bisa melukai kakek, bukan seseorang yang bisa kau tangani sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kode saya Tianji. Posisi Dewa Perang tingkat 1. Saya pelindung kiri Marsekal Naga. Cepat suruh Long Yichen berhenti. Habislah kita jika Dewa Perang Tianji melihat ini. Ini semua salahmu karena mendengarkan orang tak berguna ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apakah orang tua ini benar-benar berhubungan dengan Marsekal Naga? Melihat dia membongkar peti mati. Lalu, tidakkah dia akan menguliti kita hidup-hidup? Ini Dewa Perang Tianji benar-benar ada di sini. tidak perlu berspekulasi. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Tianji di sini untuk menyampaikan belasungkawa atas perintah Marsekal Naga. Mungkinkah Long Yichen ini benar-benar? Tidak mungkin. Dia pasti hanya beruntun. Dewa Perang Tianji. Ada anak durhaka di sini yang ingin secara paksa membuka peti mati Tuan Tua Liu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lalu menurutmu bagaimana dia harus ditangani? Seseorang yang begitu tidak sopan kepada dermawan Marsekal Naga, berani dan buta, seharusnya matanya dicungkil dan diasingkan ke tanah kosan untuk mengemis. Apakah ada yang keberatan terhadap cara penanganan ini? Liu Tianming memanjakan Long Yichen dalam membuka peti mati Tuan Tua Liu. Seluruh keluarga harus dihukum bersama. Kami tidak memanjakannya. Dia bertindak sendiri dan memaksa kami untuk membuka peti mati Tuan Tua. Kau juga dipaksa. Aku bersedia. Aku mendukung suamiku. Kau sangat baik. Peti mati Tuan Tua Liu. Saya tentu saja akan membawanya pergi. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Marsekal Naga yang akan memutuskan. Lamaran pernikahan yang diajukan keluarga Chenmu kepada keluarga Liu telah disetujui keluarga Liu. Ini adalah milik keluarga Liu. Tanda pertunangan untuk keluarga Chen. Cepat beritahu kepala keluarga Chen Anda untuk keluar dan menerimanya. Apakah keluarga Liu Anda bahkan pantas? Kepala keluarga kami keluar dan menyambut Anda. Kepala keluarga kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk Anda. Tinggalkan barangnya di sini dan Ian. Tapi atasan saya meminta saya untuk menyerahkannya secara pribadi ke tangan kepala keluarga Chen. Bagaimana menurut Anda kita lakukan tentang ini? Saya dengar bahwa apa yang keluarga Anda kirimkan adalah barang bekas. Anjing liar seharusnya tidak ada di sini. Saya akan bertanya lagi apakah itu baik-baik saja. Ya. Cepat pergi lapor ke kepala keluarga cepat. Chen Qingyun kepala keluarga Chen. Ada apa? Sudah tahu. Tanlan. Tutup pintunya, cepat. Tutup cepat. Bagaimana kalau begini? Ini adalah sesuatu yang khusus aku siapkan untukmu. Belati hipnotis buatan khusus dari wilayah barat. Cukup untuk membuatmu gatal selama 49 hari. Setelah itu, racun akan masuk ke sumsum tulangmu dan kau akan mati. Apakah kau puas? Anda adalah Long Yichen. Beraninya Anda menyentuh saya. Biar saya beritahu Anda. Kedua keluarga Anda tamat. Yichen, Orang jahat perlu orang jahat untuk menghadapinya. Bos, barangnya sudah dikirimkan ke kepala keluarga Chen. Lihat, bos. Bos Dewa Perang Tanlan. Anda adalah Marsekal Naga. Apakah aku masih perlu mengajarimu cara diam?
Haruskah aku memanggil ayahmu? Atau kau akan memanggilnya sendiri? The film was translated and narrated by M Media. Jangan sentuh dia. Contoh yang bagus dari ayah penyayang dan anak berbakti. Bahkan wanita yang disukainya. Bersedia berbagi dengan ayah kandungnya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kau sebagai seorang ayah memandang putramu ini. Tanlan. Ikat dia untukku. Beritahu kepala keluarga Chen. Setiap saat aku menunggu. Aku akan mematahkan salah satu jari putranya. Saya salah. Saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya salah. Baiklah. Ayo pulang dulu. Bicaralah. Tuan Migu, Wang Tianhu kepala keluarga Wang. bajingan bermargalang itu sudah kembali. Sumigu. Dulu kita membunuh seluruh keluarganya. Tapi dia berhasil melarikan diri. Long Di Chen, Wang Xiangtian. dia sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Dan akhirnya menunjukkan dirinya, Tuan Migu. Seorang pengemis bau yang semua orang mengutuk dan memukulinya. Mengapa Anda perlu bertindak sendiri? Keluarga Wang kami bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Aku mendengar ini Long Yichen. Cukup mahir hidup dari wanita. Baru-baru ini, dia bahkan menikahi wanita tercantik nomor 1 di Tiandu kita, Liu Xiaoyan. Apa Anda tertarik? Mama. Ini, saya dengar mereka berdua juga memulai sebuah perusahaan bernama Jinxiu. Dan mari kita mulai dengan Jinxiu. Zaman sudah berbeda sekarang. Sekarang ini, keluarga Wang Anda juga dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Tiandu. Ada juga banyak orang di pengadilan yang mengawasi. Berhati-hatilah. Mengerti? Mohon tenang Tuan Miguel. Long Di Chen. Saya harap dia tidak mati terlalu cepat. Bagaimanapun dia adalah orang terakhir dari keluarga Long. Jika kita membunuh dia tidak akan ada kesenangan lagi. Siapa kamu? Anda adalah istri Long Yichen, Liu Xiaoyan. Kualifikasi perusahaanmu tidak lengkap. Oleh karena itu, akan segera disegel. Kualifikasi tidak lengkap. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku bilang tidak lengkap ya tidak lengkap. Kamu ini apa-apaan? Menanyaiku di sini. Tidak. Tidak bisa merepotkan Yichen lagi. Aku akan menelepon kamar dagang. Tidak ada waktu mendengarkan omong kosongmu. Lakukan. Ini adalah penyitaan yang tidak beralasan. Aku bisa menuntutmu. Gugat aku. Perusahaanmu sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Mau menggugatku dengan apa? Ibu, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang sekarang, perusahaan ini akan dihancurkan olehmu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk menjalankan perusahaan. Hanya peduli bermesraan dengan Long Yichen. Dan sekarang perusahaan sudah disita. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantumu? Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Mengapa kamu di sini? Bukankah hanya membuka segel perusahaan? Hanya perlu satu panggilan telepon. Itu bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu benar-benar bicara besar. Hanya kamu. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa kau, mengapa aku harus tahu? Diam, ini adalah tuan muda keluarga Wan dari Tiandu. Statusnya ratusan kali lebih tinggi darimu. Dia bukan orang yang bisa kamu provokasi. Keluarga Wang dari Tiandu itu siapa? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk merebut perusahaan kami tanpa alasan? Jangan khawatir. Kemarin saya makan malam dengan Ketua Kamar Dagang Longguo. Nanti saya akan menelponnya. Dan perusahaan akan dibuka segelnya. Mulai bicara omong kosong lagi. Kepala Kamar Dagang Longguo. Aku juga mengenalnya. Dia sakit parah di rumah. Dan dia masih bisa makan malam denganmu? Minum obat lebih mungkin kan? Apa kamu terlalu banyak minum obat sampai otakmu berkarat? Kamu benar-benar berani memanggil. Kendalikan anjing-anjing dari kamar dagangmu. Sampah tak berguna siapa yang kamu bicarakan. Perbaiki sendiri barang-barang yang kau hancurkan. Jika tidak bisa diperbaiki, bayar ganti rugi 10 kali lipat. Diberi muka, kamu tidak mau dan malah berulah. Baiklah. Terus hancurkan. Hancurkan untukku. Mengganggu pekerjaan kantor dianggap perlawanan, pukuli mereka.
Tunggu. Liu Xian, Sekretaris Liu. Sekretaris Liu, Anda datang tepat waktu. Itu memang dia. Efisiensimu cukup tinggi. Long Yichen, kamu masih keras kepala di sini. Hanya kamu bisa juga menghubungi sekretaris presiden. Kamar dagang kami. Bagaimana mungkin kami punya orang tak berguna sepertimu? Sekretaris Liu, apa maksud Anda dengan ini? Maaf Tuan Long. Nona Liu, sebagai kompensasi, kami telah memutuskan untuk memasukkan perusahaan Anda ke dalam daftar perusahaan kunci untuk dukungan. Dukungan kunci apa? Sekretaris Liu, perusahaan ini memiliki kualifikasi yang tidak lengkap dan menggunakan kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Sekretaris Liu, Anda pasti salah kan? Wang Xiangtian, kamu menyalahgunakan wewenangmu. Semua posisimu di perusahaan dicopot segera berlaku. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dan kamu, apa hubunganmu dengan Wang Xiangtian? Aku tidak akrab dengannya baik-baik. Aku ibunya Liu Xiaoyun. Aku datang ke perusahaan putriku untuk melihat-lihat kan. Nona Liu, Benar dipermalukan. semuanya. Zona pengembangan baru telah dikonfirmasi. Saya akan mengungkapkannya kepada semua orang sekarang. Itu pasti Desa Weiyan. Tuan Muda Long kita menghabiskan banyak uang untuk membeli tanah itu. Bukankah dia hanya menunggu keberuntungan? Tuan Muda Long, jangan sampai kontrak-kontrak itu nanti berubah jadi kertas bekas. Jangan sampai kau menangis pada Xiaoyun. Berisik. Area pengembangan utama kali ini adalah Desa Weiyan. Benar-benar Desa Weiyan. Yichen, bagaimana kamu tahu? Ini. Wang Yichen, kembalikan tanahku. Ibu, apa yang kamu lakukan? Jelas kamu yang rela menjual tanah itu kepada Yichen. Dijual apanya? Aku baru saja ditipu olehmu, suami istri. Kalau tidak tempat sebagus Desa Weiyan, bisakah aku menjualnya padamu? Baiklah, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku menipumu? Kau jelas-jelas tahu sebelumnya bahwa Desa Weiyan akan dikembangkan menjadi zona pengembangan utama. Kalau ini bukan menipu, apa namanya? Tentang Desa Weiyan, sudah kubilang sejak lama. Hanya saja kau sendiri tidak percaya. Dan kau bahkan mengambil 20 juta dariku. Apa kau masih ingat ini? Berhenti bicara omong kosong. Kalau kau tidak mengembalikan sebidang tanah itu, aku tidak akan selesai denganmu. Benar, tepat sekali. Kembalikan tanahku padaku. Kembalikan. Kembalikan padamu. Bukan tidak mungkin. Tapi 20 juta itu harus dikembalikan kepadaku, tidak kurang 1 sen pun. Kembalikan saja kalau begitu. Aku punya sebidang tanah itu. Apa aku masih kekurangan 20 juta ini? Gubernur kota, aku ingat kau sepertinya punya sesuatu yang lain untuk diumumkan. Benar sekali. Saya memang melupakan satu hal. Desa Weiyan memang zona pengembangan utama kali ini. Namun, waktu pengembangannya adalah 10 tahun dari sekarang. Sepuluh tahun. Menantu yang baik, lihat apakah kau bisa membeli tanah ini kembali. Menantu yang baik, kita perlu membahas ini. Nyonya Liu, kau belum ke perusahaan, kau tidak tahu. Orang-orang yang melamar di perusahaan kami sekarang sangat banyak sampai tidak muat lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Aku juga tidak tahu. Orang-orang ini dulunya adalah para elit dari luar. Kami bahkan tidak bisa merekrut mereka sebelumnya. Tuan Liu ini jelas hal yang baik. Mengapa kamu masih mengerutkan kening? Posisi lain tidak masalah. Tapi staf penelitian kunci perusahaan, aku benar-benar tidak bisa menemukan satupun di sini. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku mendengar bahwa kau kekurangan talenta di sini sebagai iparmu? Tentu saja aku harus maju. Kamu sebelumnya menipu keluarga kami ke dalam investasi yang gagal. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Dunia bisnis tidak terduga. Aku juga kehilangan cukup banyak. Tapi aku datang hari ini untuk merekomendasikan seorang talenta padamu. Orang ini memiliki kepribadian yang tertutup. Sepertinya kau harus menemuinya secara langsung. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, sebaiknya aku menemuinya sendiri. Baiklah. Jika diperlukan, aku akan membantumu menjadwalkannya untuk jam 7 malam ini. Baiklah, Wanita terkutuk.
Aku ingin melihat. Jika kau kotor, apakah Long Yichen masih akan terus mencintaimu? Nyonya Liu, haruskah kita memberitahu Tuan Long? Tidak perlu, dia juga sangat sibuk. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kamu boleh pergi. Baiklah. Baiklah, jangan khawatir. Aku pergi menemui staf peneliti utama yang direkomendasikan oleh Chen Hao kepadaku. Tuan Muda The Wang, film was kenapa kamu translated di sini? and narrated by M Media. Nona Liu, kau akhirnya di sini. Tuan Muda Wang, saya minta maaf. Aku mungkin salah masuk ruangan. Bukankah kau di sini untuk menjadi tulang punggung teknis? Peneliti di bidang farmasi. Selalu menjadi sumber daya langka secara global. Dan aku Wang Xiangtian, kebetulan mengenal sekelompok ilmuwan terkemuka dari Institut Penelitian Farmasi terkemuka di Inggris. Nona Liu, bukankah kau berencana membahas kerjasama denganku? Tuan Muda Wang, katakan saja apa maksudmu secara langsung. Bagaimana kamu ingin membahas kerjasama? Aku tidak minum. Metode kerjasama sangat sederhana. Selama kau bermain denganku dan membuatku senang, aku akan memberimu orangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dadu denganmu. Liu Xiaoyan, apa kau pura-pura bodoh denganku di sini? Bermain yang kubicarakan adalah menghabiskan malam bersenang-senang denganku. Paham? Tidak mungkin. Kenapa kau berpura-pura menjadi gadis suci jika kau tidak tidur dengan pria? Bisakah kau mendapatkan informasi langsung? Zona pengembangan desa Weiyan. Tidur dengan orang lain, tapi tidak denganku. Apa kau merasa pusing kepala ringan dan kaki lemah? Bukan hanya anggurnya. Aku juga mencampuri airnya. Tuan Muda Wang, tolong biarkan aku pergi. Biarkan kau pergi? Tentu saja. Selama kau membuatku senang. Apapun boleh. Tuan Muda Wang, lepaskan aku. Mohon padaku. Teruslah memohon. Semakin kau memohon padaku, semakin aku bersemangat. Bahkan jika aku membunuhmu, aku akan bersenang-senang dulu. Long Yichen, aku belum mencarimu. Dan kau malah datang sendiri padaku. Yi Chen, Tidak apa-apa sekarang. Seseorang pukuli dia sampai mati. Tangan yang mana? Aku Tuan Muda Wang dari Tiandu. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku bertanya tangan yang mana? Aku punya backingan. Jika kau menyentuhku, keluarga Liu tidak bisa melindungimu. Kalau begitu kedua tangan. Aku ingin kau mati. Ayah, cepat datang selamatkan aku. Ada bajingan kecil di sini yang ingin membunuhku. Ayah, Biar kulihat siapa itu yang tidak tahu tempatnya. Siapa yang berani menentang keluargawanku? Apa aku perlu memberimu muka? Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu sampai aku melumpuhkanmu. apa kau belum cukup memukulku? Karena kau tidak bisa mengendalikan benda ini, maka kau tidak membutuhkannya lagi. Putraku. Ini. Siapa yang melakukan ini? Itu Long Yichen. The film was Aku hanya ingin translated and narrated by bersenang-senang dengan wanitanya untuk melampiaskan amarahku. Aku tidak menyangka dia datang secepat ini.
Apa yang terjadi setelah itu? Ayah. Keluarga Wang kita tidak akan punya pewaris laki-laki. Ayah. Long Di Chen. Aku akan membunuhmu. Halo. Marsekal Naga, sesuatu telah terjadi. Rumah leluhur yang ditinggalkan orang tuamu akan dilalang. Betapa keterlaluan. Siapa yang melakukannya? Sumigo. Dia diam-diam mengakuisisi kamar dagang pengelola tanah dan secara paksa mengakuisisi rumah leluhur keluarga Long. Sumigo. Kau pantas mati. Aku akan berangkat ke Pelelangan sekarang. Siapkan uang tunai 100 miliar untukku. Keuntungan kecil yang tidak seberapa. Pusaka keluarga Long kami tidak bernilai banyak uang juga. Tolong berbaik hati semuanya. Kenapa cemberut? Apakah kamu mungkin malu padaku? Apa yang kau katakan? Kau adalah wanita yang paling kucintai. Dan aku tahu, kau melakukan ini untukku. Jika itu orang lain. Bahkan, jika mereka memohon padamu, kau mungkin tidak akan bersedia. Setidaknya kamu punya hati nurani. Bukankah ini Tuan Migu? Lama tidak bertemu. Tuan Migo masih sangat bersemangat. Semakin muda. Siapa ini? Bukankah ini penjilat Xiao Yun? Long Di Chen. Bagaimana bisa kau bahkan kehilangan rumah keluarga lamamu sendiri? Mungkinkah keterampilan menjilatmu tidak cukup bagus? Sumigo, aku sarankan kau diam. Jaga bicaramu. Siapa pemuda ini? Berbicara kepada Tuan Migu seperti itu. Aku juga tidak tahu. Semuanya izinkan saya mengingatkan kalian. Dia adalah tokoh terkenal di Tiandu kita. Bajingan keluarga Long. Yang khusus hidup dari wanita. Long Di Chen. Jadi dia dari keluarga Lon. Tidak heran, dia begitu tidak sopan. Sama seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Benar-benar tercela. Minta maaf pada keluargaku. Beraninya kau. Berani membuat keributan di Pelelangan. Penjaga, usir Long Di Chen dari sini. Batalkan kualifikasi perilangannya. Lupakan saja. Yi Chen, tenang sedikit. Meskipun itu untuk rumah leluhur. Apa yang terjadi hari ini? Aku Long Yi Chen tidak akan melupakan ini. Gaya keluarga Lombu. Benar-benar kualami hari ini. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi padamu. Sampai jumpa di Pelelangan. Para tamu terhormat, terima kasih sudah menunggu. Saya umumkan pelelangan hari ini. Resmi dimulai. Pelelangan hari ini. Yang pertama dilelang adalah sebuah halaman bergaya kuno yang terletak di pusat kota. Halaman ini memiliki sejarah yang luar biasa. Dulu milik keluarga Long Klan terkemuka di Tiandu. Semua yang hadir hari ini bisa menawar properti ini untuk menghidupkan kembali di Tiandu. Kemegahan rumah bangsawan nomor 1. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan. Penawaran dimulai. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan penawaran dimulai. 150 juta. 200 juta. Bagaimana bisa mencapai level ini? Itu hanya rumah tua. Tentu saja, ada seseorang yang membuat masalah di balik layar. 300 juta. 300 juta. Bagaimana itu mungkin? Aku sudah menanyakannya. Ketika keluarga Long membeli rumah besar tua itu sebelumnya, itu hanya 30 juta paling banyak. Yi Chen, apa yang harus kita lakukan? Long Di Chen, lihatlah kondisimu. Masih ingin mengambilnya kembali. Mimpi saja. Tuan Migu murah hati. 300 juta satu kali. 300 juta dua kali. Ada tawaran lagi. Yi Chen, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa pergi meminjam uang. Bagus, hanya 300 juta. Uang sekecil ini. Tidak perlu kekasihku turun tangan. 500 juta. 500 juta. Long Di Chen menawar 500 juta. 500 juta satu kali. 500 juta dua kali. 500 juta tiga kali. Tunggu.
Ibu, kenapa kamu di sini? Long Yichen, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah kamu menggelapkan dana publik perusahaan kita? Kamu penggelap yang tidak berguna. Ibu, kamu salah paham. Yichen, tapi dia tidak pernah menggunakan uangku. Xiaoyun, apakah kamu masih putriku? Pria ini, dia menggelapkan dana publik perusahaan. Dan kamu masih membelanya. Sudah kuduga. Sampah pengangguran ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan 500 juta? Jadi dia menggelapkan dana publik. Sumigu, urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk berkomentar. Lagi pula, uang yang kugunakan adalah uangku sendiri. Ya Tuhan, lelucon macam apa ini? Dari mana menantu tinggal sepertimu mendapatkan uang? Sejauh yang ku tahu, sejak keluarga Long jatuh, Long Yichen hidup dengan mengemis. Dan sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Saya mempertanyakan kelayakan Long Yichen untuk menawar. Saya meminta panitia penyelenggara segera verifikasi dana Long Yichen. Tuan Long, sesuai aturan rumah lelang, peserta berhak meminta verifikasi aset. Untuk tamu penawar, demi keadilan dan imparsialitas pelelangan, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Bisakah aku menggunakan milikku? Maaf, hanya rekening pribadi penawar yang bisa lolos verifikasi aset. Long Yichen, kau punya nyali untuk menawar. Tapi tidak punya kemampuan membayar. Bertahun-tahun telah berlalu. Kulihat kau masih sampah. Sumigu, jangan terburu-buru. Kau akan malu sebentar lagi. Mohon verifikasi dana Anda segera mungkin. Apel, kartu emas yang mulia Pangeran Naga. Hanya ada 3 di dunia. Bagaimana mungkin kau punya 1? Tidak mungkin. Bagaimana sampah ini bisa punya kartu emas yang mulia Pangeran Naga? Bahkan gubernur kota hanya punya 1. Bagaimana mungkin dia sampah ini punya 1? Pasti palsu. Benar, ini pasti palsu. Jika ini kartu emas yang mulia Pangeran Naga, aku akan berlutut dan bersujud padamu sekarang juga. Dan memanggilmu ayah. Sumigu, kau lebih baik tidak memanggilku ayah. Dengan putra sepertimu, aku lebih baik mati sekarang juga. Pembawa acara, apakah itu asing atau palsu? Satu verifikasi akan memberitahukannya. Benar. Verifikasi dana. Sudah aku bilang itu palsu kan? Long Yichen, kurasa sandiwara ini akan segera berakhir. Pembawa acara, tolong usir mereka. Hasil verifikasi aset berhasil. Saldo kartu tidak terbatas. Tidak mungkin. Mesin verifikasi aset pasti rusak. Saya meminta verifikasi ulang. Gubernur kota tiba. Tidak perlu verifikasi. Saya akan menjaminnya. Kartu ini milik Long Yichen, milik Tuan Long. Gubernur kota datang langsung ke lokasi. Sungguh suatu kehormatan. Gubernur kota benar-benar menjamin sampah ini. Long Yichen ini, apa latar belakangnya? Tuan Long, saya datang The terlambat. film was Kau translated baik sekali. and narrated by M. Sialan. Media. Long Yichen ini ternyata menyuap gubernur kota. Chen Qimin menerima suap. Kembali ke kota kerajaan, aku harus bersatu dengan keluarga lain untuk memasukkannya. $500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Long Yichen. Merebut kembali leluhur. Xiaoyun kau. Ini yang pantas kamu dapatkan. Yang kusuka adalah menaklukkan. Bukan ditaklukkan. Kakak, ini gawat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Sampah Long Yichen itu memprovokasi keluarga Wang dari Tiandu. Sekarang keluarga Wang telah datang mencari keluarga Liu kita. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja, aku menerima telepon dari Wang Tianhu. Dia berkata, jika Long Yichen tidak berlutut dan meminta maaf padanya hari ini, dia akan menghancurkan keluarga Liu kita.
Long Yichen ini, sampah tak berguna yang tidak bisa mencapai apa-apa selain merusak segalanya. Keluargawan ini, bisakah dia memprovokasi mereka? Sungguh sebuah bencana. Kakak, keluarga Wang sangat kuat. Bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pergi, panggil putra kedua dan seluruh keluarganya kembali untukku. Ya. Long Yichen, kau binatang. Apa kau tahu siapa yang kau singgung? Kau ingin mati. Jangan melibatkan keluarga Liu kami. Kakak ipar, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Benar sekali Xiao Hao. Apa yang terjadi? Memanggil kami secepat ini. Kau harus bertanya pada menantu baikmu tentang ini. Bagaimana dia menyinggung kepala keluarga Wang? Apa? Menyinggung kepala keluarga Wang? Yi Chen, bagaimana bisa kamu menyinggung keluarga Wang? Putranya membulimu. Jadi aku membuatnya tidak punya anak. Apa? Bagaimana bisa kamu melakukan sesuatu yang begitu ekstrem? Keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa kita singgung. Cukup. Hanya keluarga Wang. Aku akan menanganinya sendiri. Tangani. Bagaimana kau bisa menanganinya? Bagaimana kau berencana menyelesaikannya? Dengan apa? Bagaimana aku bisa menanganinya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Aku tidak perlu khawatir. Kau telah menyinggung keluarga Wang. Sekarang kemarahan keluarga Wang telah beralih kepada kita. Hanya dengan satu kata dari keluarga Wang, seluruh keluarga Liu kita akan tamat. Long Yichen, kau pembawa sial. Aku tahu kau tidak akan puas. Sekarang kau telah merugikan kita semua. Apakah kau senang sekarang? Cukup, apa yang kalian perdebatkan? Kau, pergi dan segera ceraikan dia. Hanya dengan membuatnya memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kita, barulah kita bisa melindungi diri kita sendiri. Benar. Kau harus bercerai. Dengan cara ini, kita bisa melindungi keluarga Liu kita. Kami juga mendukung perceraian itu. Kau yang menyebabkan masalah kau sendiri yang menyelesaikannya. Jangan libatkan kami. Benar sekali. Cepatlah bercerai. Kamu sudah menyebabkan kekacauan seperti ini. Hak apa lagi yang kamu miliki untuk tetap di sisi Xiaoyun? Apa yang kau pikirkan? Aku menghormati pilihanmu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Kenapa kamu merusak hidup yang sempurna untuk memprovokasi keluarga Wang? Sekarang kamu sudah melibatkan keluarga Liu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Baiklah. Aku mengerti. Aku belum selesai bicara. Aku memilih. The film was translated and narrated by M Media. Aku memilih untuk menghadapi kesulitan bersama suamiku. Agar tidak melibatkan keluarga Liu. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Xiaoyun, apa yang kau katakan? Apa kau gila? Demi pria tak berguna yang hidup menumpang pada orang lain, kau ingin memutuskan hubungan dengan kami? Tidak, aku tidak setuju. Kamu harus menceraikannya hari ini. Tidak. Aku tidak akan bercerai. Jika aku benar-benar ingin bercerai, kenapa aku akan menunggunya selama 6 tahun? Kakek. Jika kamu ingin memutuskan hubungan denganku, maka usilah aku dari keluarga Liu. Kau, Kakak, jangan ragu cepat buat keputusan. Dia sudah mengatakan itu, maka usir dia. Melindungi keluarga Liu kita adalah hal yang paling penting. Masalah ini, aku akan menanganinya. Ini sama sekali tidak akan mempengaruhi keluarga Liu. Dan kau tidak perlu mengusir Xiaoyun dari keluarga Liu. Kamu bilang itu tidak akan memengaruhi kita, dan itu tidak akan memengaruhi kita. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah tuan muda keluarga Long? Kamu pria tidak berguna yang hanya menumpang hidup pada orang lain. Long Yichen, apa hakmu untuk mendik keputusan yang dibuat oleh orang tua itu? Kau ini apa? aku secara resmi mengumumkan Liu Xiaoyan dikeluarkan dari keluarga Liu. Tidak akan pernah kembali. Xiao Hao, kirim pesannya kembali. Kita tidak bisa membiarkan dia melukai keluarga Liu kita lagi. Dimengerti. Long Yichen, Liu Xiaoyan, masalah yang kalian sebabkan sendiri, selesaikan sendiri. Putriku, cepat minta maaf pada kakek. Nanti, ibu akan mencarikanmu suami baik lainnya. Orang tidak berguna ini. Dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Untuk apa kamu masih menginginkannya? Baiklah. Aku harap kau tidak akan menyesali keputusan hari ini. Menyesal? Mustahil. Xiaoyun, tenang saja. Aku bersumpah. Aku akan baik padamu seumur hidup. Aku percaya padamu. Aku akan selalu percaya pada apa yang kau katakan. Baiklah, karena hubungan sudah terputus. The film was translated and narrated by Maka M selanjutnya, Media.
Kita harus menangani masalah lain. Xiao Hao, panggil semua orang keluar untukku. Tangkap Long Yishen untukku. Apakah kalian dengar? Kalian semua keluar. Kakek, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja untuk membawa Long Yichen. Dan membawanya ke keluarga Wang untuk menebus dosa. Bukankah kita berdua sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Liu? Mengapa? Untuk berjaga-jaga. Kekuatan keluarga Wan sangat besar. Hanya dengan menangkapnya terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai penebusan, keluarga Liu kita tidak akan terlibat. Kakek, apa yang kau lakukan? Xiao Yan, berhentilah keras kepala. Mungkinkah kau ingin ikut terkubur bersamanya? Karena kau ingin menangkap Yi Chen, maka tangkaplah aku juga. Hanya keluarga Wang kecil bukan? Lihatlah betapa takutnya kalian semua. Aku akan pergi bersamamu sekarang. Biarkan kalian semua melihat dengan jelas bagaimana aku akan menyelesaikannya. Yi Chen, kau tidak bisa pergi. Jangan khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kau. Bagaimana aku bisa melahirkan putri pemberontak sepertimu? Aku sudah tahu sejak lama dia tidak punya hati. Karena sudah begitu. Kalau begitu ayo pergi. Dan Liu, Gui Jianzhou, Tuan Han. Para penjahat terkenal di Tiandu ini, semuanya adalah orang-orang dari keluarga Wan. Wan, kepala keluarga Wan. Long Yichen, kami sudah membawanya kepadamu. Kau punya dendam untuk dibalaskan. Carilah keadilan atas kesalahanmu. Namun masalah ini dan keluarga Liu kami sama sekali tidak ada hubungannya. Benar. Mereka berdua suami istri itu sudah diusir dari keluarga kami. Kami juga meminta Anda agar tidak menyalahkan keluarga Liu kami. Bagus. Apa yang kau lakukan? Aku sangat puas. Selama kau puas saja sudah cukup. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Wang Tianhu, aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlutut dan mohon ampun. Apa kalian semua dengar itu? Dia bilang dia ingin aku berlutut di hadapannya. Long Yichen, apa kau pikir kami tidak tahu latar belakangku? Latar belakangku. Karena kalian semua tahu. Lalu beraninya kalian begitu lancang. Yi Chen, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Baik-baik saja apanya. Long Yichen, kau pasti akan mati hari ini. Benar. Untungnya kami menjauhkan diri dari Anda tepat waktu. Kalau tidak, bahkan keluarga Liu kami akan ikut menderita bersama Anda. Long Yichen, kau terlalu naif. Beraninya kau melawanku. Kekuatan keluarga Wang kami bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Aku menasihatimu, jangan jadi telur yang membentur batu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah segera sekarang. Dan berangkatlah melewati sini. Maka aku akan melepaskanmu. Yi Chen, mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Tidakkah kalian dengar apa yang dikatakan Patriark Wang? Cepat berlutut dan merangkak. Long Yichen, apakah kamu tuli? Jika kau mencari mati sendiri, kami tidak akan ikut campur. Jangan seret Xiaoyun kami bersamamu. Cepat merangkak. Karena kalian semua mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Pelindung Tianji di mana kau? Bawahanmu ada di sini. Tianji, beritahu mereka. Siapa aku? Salam Marsekal Naga Wanjian. Mustahil. Bagaimana mungkin kau adalah Marsekal Naga? Wang Tianhu, kau tidak menyangka ini kan? Aku yang di matamu tidak berguna. Sebenarnya maha kuasa. Marsekal Naga di atas 10.000 orang. Tuan Tua Liu,
Kau juga tidak menyangka ini kan? Aku yang di matamu hanya hidup dari seorang wanita. Sebenarnya Marsekal Naga Perbatasan yang memimpin sejuta pasukan. Ibu dan ayah kalian juga tidak menyangka ini kan? Sebenarnya kalian selalu ingin mengusirku dari keluarga, dan secara paksa memisahkan kami. Tapi kalian tidak pernah menyangka bahwa aku akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kalian semua bisa saja menjadi kerabat terdekatku dan berbagi kemuliaan serta kekayaan denganku. Namun kalian terlalu mengecewakanku. Ichin, aku salah. Itu semua kakak yang bodoh sesaat. Demi keluarga. Mohon berbesar hati dan abaikan kesalahan kami. Mohon ampuni kami. Selama kau mengatakan sepatah kata, aku akan segera membiarkanmu dan Xiaoyan kembali ke keluarga Liu. Ya. Ya, Yi-chan, sebenarnya kami selalu memperlakukanmu sebagai menantu yang baik. Menantu yang baik. Wajah kalian berubah begitu cepat. Jika aku bukan Marsekal Naga, apakah kalian akan bertobat? Apakah kalian akan meminta maaf? Bukan. Kalian hanya peduli pada keuntungan. Ikatan keluarga tidak berharga di mata kalian. Ketika kalian mengusir Xiaoyan dan aku dari keluarga Liu, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Hari ini tujuanku juga sangat sederhana, yaitu meratakan keluarga Wang dan membersihkan musuh-musuhku. Mohon ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Perlakukan saja aku seperti anjing. Mulai sekarang keluarga Wang kami akan melayanimu semua. Pembantaian tragis keluarga Long waktu itu. Apakah kalian pernah berpikir untuk melepaskanku? Tianji, buang semua orang dari keluarga Wang ke perbatasan untuk menjalani hukuman seumur hidup. Ya, Pergi. Aku tidak ingin diasingkan. Ichin, aku salah. Kakek seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Yi-chan, ini semua salahku. Aku bukan manusia. Aku buta. Maafkan aku. Bagaimana dengan kesempatan? Aku juga memberimu satu. Tapi kau tidak menghargainya. Mengingat kau tidak melakukan kesalahan besar, aku juga tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Tapi mulai sekarang, jika aku mendengar kau menggunakan namaku untuk melakukan perbuatan jahat, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Xiaoyan, aku bilang, setelah semuanya selesai, aku akan menceritakan semuanya padamu. Istri Marshal Longku, ayo pergi. Aku akan membawamu melihat dunia yang telah kubangun untukmu.